Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novitri Wulandari dengan NIM 21021060004. Di sini saya bersama teman saya yang bernama Selvia Puput Anggraini dengan NIM 21021060005. Oke, langsung saja kita mulai ya. Di sini kami berdua akan memaparkan materi yang berjudul Logika Ilmu dan Berpikir Ilmiah. Pertama-tama yang akan saya bahas yaitu logika. Sejarah logika. Logika itu berasal dari bahasa Latin, logos, yang berarti perkataan. Istilah dari logika itu sendiri dilihat dari segi etimologis. Berasal dari kata Yunani, logos, yang digunakan dengan beberapa arti seperti ucapan, bahasa, kata, pengertian, pikiran, akal budi, dan ilmu, dan masih banyak lagi. Sedangkan logika sebagai ilmu pengetahuan, logika adalah sebuah ilmu pengetahuan di mana objek materialnya adalah berpikir dalam tanda kutip, khususnya penalaran atau proses penalaran. Dan objek formal logika adalah berpikir atau penalaran yang ditinjau dari sisi ketepatannya. Kemudian, logika sebagai cabang filsafat. Logika adalah sebuah cabang filsafat yang praktis. Praktis di sini yang dimaksud adalah berfaedah. Logika mampu dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selain definisi di atas, logika juga sering disebut sebagai jembatan penghubung antar filsafat dan ilmu, yang artinya teori tentang penyimpulan yang sah. Logika juga bisa didefinisikan sebagai teori penyimpulan yang berlandaskan pada suatu konsep. Nah, kemudian ada dasar-dasar logika. Dasar-dasar logik dalam penalaran logika itu ada dua, yaitu penalaran deduktif dan penalaran induktif. Penalaran deduktif ini terkadang juga dinamakan sebagai logika deduktif. Logika deduktif adalah penalaran yang membangun atau mengevaluasi alasan deduktif. Alasan ini biasanya dinyatakan deduktif jika kebenaran dari kesimpulan ditarik atau dikonsekuensi logis dari premis-premisnya. Alasan deduktif dinyatakan valid atau tidak valid, bukan mempunyai atau salah. Sebuah alasan deduktif ini dinyatakan valid jika dan hanya jika kesimpulannya adalah konsekuensi logis dari premis-premisnya. Kemudian ada penalaran induktif. Penalaran induktif terkadang juga dinamakan sebagai logika induktif, yaitu penalaran yang berangkat dari serangkaian fakta-fakta khusus untuk mencapai kesimpulan umum. Nah, untuk yang selanjutnya adalah kegunaan logika. Apa sih gunanya logika itu? Gunanya logika itu yang pertama yaitu mempunyai daya pikir menjadi lebih tajam dan berkembang melalui latihan-latihan berpikir. Yang kedua, membuat seseorang mampu membedakan alur pikir yang benar dan alur pikir yang keliru, sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang benar dan terhindar dari menarik kesimpulan yang keliru. Untuk yang ketiga, ada meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif. Yang keempat adalah mampu melakukan analisis terhadap suatu kejadian. Untuk yang kelima adalah menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu materi berpikir ilmiah yang akan dijelaskan oleh teman saya. Berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah adalah berpikir secara logis dan empiris. Logis artinya masuk akal, dan empiris adalah dibahas
secara mendalam berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan, memutuskan, dan mengembangkan. Sarana berpikir ilmiah. Sarana berpikir ilmiah pada dasarnya merupakan alat yang membantu kegiatan ilmiah dalam berbagai langkah yang harus ditempuh. Untuk dapat melakukan kegiatan berpikir ilmiah dengan baik, maka diperlukan sarana berupa bahasa, logika, matematika, statistika. 1. Peran bahasa sebagai sarana berpikir ilmiah. Bahasa ilmiah berfungsi sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan jalan pikiran seluruh proses berpikir ilmiah. Yang kedua, peran matematika sebagai sarana berpikir ilmiah. Matematika adalah bahasa yang melambangkan serangkaian makna dari pernyataan yang ingin kita sampaikan. Yang ketiga, peran statistika sebagai sarana berpikir ilmiah. Statistika mampu memberikan secara kuantitatif tingkat ketelitian dari kesimpulan yang ditarik tersebut, yang pada dasarnya didasarkan pada asas yang sangat sederhana. Tujuan sarana berpikir ilmiah. Tujuan mempelajari sarana berpikir ilmiah adalah untuk memungkinkan kita untuk menelaah ilmu secara baik. Fungsi berpikir ilmiah adalah sebagai alat bantu untuk mencapai tujuan dalam kegiatan ilmiah secara keseluruhan. Kesimpulan dari materi yang kita sampaikan adalah logika merupakan sebuah ilmu pengetahuan di mana objek materinya adalah berpikir. Kegunaan logika yaitu membuat daya pikir menjadi lebih tajam dan berkembang melalui latihan-latihan berpikir. Membuat seseorang mampu membedakan alur pikiran yang benar dan alur pikiran yang keliru, sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang benar dan terhindar dari menarik kesimpulan yang keliru. Meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif. Mampu melakukan analisis terhadap suatu kejadian. Menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. Berpikir ilmiah adalah berpikir secara logis dan empiris. Tujuan berpikir ilmiah yaitu memungkinkan kita untuk menelaah ilmu yang secara baik. Fungsi berpikir ilmiah adalah sebagai alat bantu untuk mencapai tujuan dalam kegiatan ilmiah secara keseluruhan. Demikian pemaparan materi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.